Saya, Febriana Berginting, di sini saya akan menjelaskan konsep politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Politik adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, strategi, taktik, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Konsep-konsep pokok politik, yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan, yang kelima pembagian atau alokasi. Pengertian dari negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan kebijakan para pelaku. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang, pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Konsep politik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep politik klasik. Politik memiliki konsep klasik di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Selain itu, kepentingan umum kerap diartikan sebagai bentuk tujuan moral atau nilai ideal yang memiliki sifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan juga kebahagiaan. Konsep politik klasik dinilai kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum. Kepentingan umum juga bisa diartikan sebagai general will of all, dan juga kepentingan mayoritas. Yang kedua, konsep politik kelembagaan. Politik juga memiliki sifat kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Ia melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang juga status. Negara dianggap memiliki suatu hak monopoli kekuasaan fisik yang paling utama. Akan tetapi, konsep ini hanya bisa diberlakukan bagi negara modern. Negara modern sendiri merupakan suatu negara yang sudah memiliki diferensiasi serta spesialisasi peranan. Lalu negara modern juga sudah memiliki batas wilayah yang lebih pasti, serta penduduknya tidak nomaden atau berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, konsep politik kekuasaan. Menurut Robinson, politik merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan di sini memiliki arti suatu kemampuan seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu tentang pola pikir ataupun perbuatan yang bisa membuat orang lain berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang memberikan pengaruh tersebut. Konsep politik kekuasaan memiliki kelemahan di dalamnya, yaitu tidak dapat membedakan konsep berkelas publik dan juga non-politik. Selain itu, konsep kekuasaan juga merupakan salah satu konsep yang ada di dalam ilmu politik yang masih ada konsep ideologi, legitimasi, serta konflik. Yang keempat, konsep politik fungsionalisme. Menurut David Erston memiliki pendapat jika politik merupakan alokasi dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat masyarakat.
Sedangkan menurut Harold Laswell, politik adalah who gets, what gets, when gets, dan who gets nilai. Selain itu, politik juga digunakan sebagai perumusan serta pelaksanaan kebijakan umum. Konsep politik fungsional juga memiliki kelemahan, yaitu pemerintah hanya bisa ditempatkan sebagai sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai macam kekuatan politik. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai terbanyak dari kebijakan umum yang ada tanpa perlu memperhatikan kepentingan pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, konsep politik konflik. Konsep ini bisa diartikan sebagai merupakan sebagai politik merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, serta mempertahankan suatu nilai. Maka dari itu kerap terjadi suatu perdebatan dan juga pertentangan dari berbagai macam pihak, yang mana perdebatan dan pertentangan tersebut semata-mata untuk memperjuangkan serta mempertahankan suatu nilai. Kelemahan dari konsep konflik adalah tidak semua konflik memiliki dimensi politik. Dan tujuan dari politik itu sendiri, politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan ditetapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Yang kedua, tujuan dari politik itu sendiri, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan antropologi. Hubungan erat antara ilmu antropologi dengan ilmu politik, yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satu satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang ketiga, hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Politik juga berhubungan erat dengan ekonomi, di mana prinsip yang tercankup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan fisiologi sosial. Fisiologi yang berhubungan dengan politik adalah metode untuk membuat diagnosis psikologis yang dilakukan dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara atau interview, tes, dan analisa. Psikologi politik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab sikap yang dilakukan seseorang dan menentukan tindakan untuk mengatasinya. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Selanjutnya, hubungan ilmu hukum dengan ilmu politik. Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Hukum berada di atas politik, maka hukum positif mencakup segala standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Dalam menguasai hukum, memisahkan diri dari perjuangan untuk mengambil alih dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Sebaliknya, pelaku-pelaku politik dapat menerima dari
institusi-institusi jika yakni bahwa peraturan-peraturan yang harus didasarkan pada otonomi yang juga mereka anut. Pendapat lain mengatakan hukum sangat dipengaruhi oleh politik karena hukum itu sendiri adalah keputusan-keputusan politik. Karangan berikut menguraikan segi-segi lain dari hubungan hukum dan politik. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang konsep politik dan hubungan ilmu politik dengan hubungan ilmu sosial lainnya. Terima kasih.